Salam ngompol, ngopini politik. Ya, bagaimana rasanya ketika kita menunggu seseorang yang betul-betul kita harapkan tetapi tidak pernah datang? Pasti itu kecewa, pasti kecewa. Nah, bisa jadi ini banyak orang juga kecewa atau merasa tertipu gitu. Ketika kemarin Bu Mega tidak jadi mengumumkan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDIP saat hari ulang tahun PDIP ke-50. Sebelumnya banyak pihak menduga akan ada kejutan di hari ulang tahun PDIP yang ke-50 itu. Nah, kalau menurut saya, ya kejutannya itu bahwa ketua umum tidak mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP. Nah, di situ letak kehebatan Bu Mega. Tiwas banyak orang menunggu dengan penuh semangat, tiba-tiba tidak jadi. Beliau tahu pengumuman itu ditunggu banyak pihak, terutama 8 parpol yang kemarin bertemu di Hotel Dharma Wangsa. Isu yang diangkat, mereka tetap mendukung sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi yang menunggu kejutan tidak hanya kita-kita ini, masyarakat bangsa Indonesia ini. Tapi parpol itu lebih berkepentingan karena akan mempengaruhi langkah mereka dalam pertarungan pemilu 2024 yang akan datang. Belum diumumkannya pasangan capres maupun cawapres oleh PDIP mengunci langkah semua parpol untuk persiapan pemilu 2024. Nah, lihat saja siapa yang progresnya jalan. Tidak ada sama sekali. Semua buntu, semua menunggu capres dan cawapres dari PDIP. Tidak ada sama sekali. Nasdem dengan mencalonkan Pak Anies, memangnya setelah itu apa coba? Kan belum deklarasi koalisi sampai sekarang. Ya toh, bahkan menentukan bakal cawapresnya saja terus-menerus ditunda. Itu faktor PDIP mempengaruhi sekali bagi parpol-parpol yang lain. Nah, supaya lebih terang, supaya lebih jelas, ya simak saja ngompol ini untuk mengupas langkah Bu Mega jelang 2024 saat ini juga. Pertama-tama saya perlu ucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Semoga di usia setengah abad ini terus mendharma baktikan kiprahnya. Oh ya, saya juga lupa mengucapkan selamat milad ya. Atau selamat memperingati 1 abad NU, Nahdlatul Ulama juga. Ya, terima kasih telah menjaga Indonesia dari keragaman yang terus kita jaga. NKRI harga mati. Nah, kembali ke soal kejutan hari ulang tahun ke-50 PDIP. Itu menandakan kapasitas atau kepiawaian Bu Mega. Kita tahu loh, saat HUT itu PDIP juga tidak mengundang parpol lain. Itu istilahnya internal, ya, konsolidasi internal partai. Bukan tidak menghargai, tidak. Namun ada pertimbangan strategis. Dalam sambutannya, Ketua Umum menceritakan banyak hal. Apa yang disampaikan beliau seperti mengingatkan agar kader-kader PDIP mau kembali turun ke bawah, menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Nah, apakah dengan model menang pemilu membuat Bu Mega menyombongkan diri? Ya, meski tanpa koalisi, PDIP bisa loh mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara tunggal tanpa koalisi dengan partai lain. Maka tetap akan sendirian. Karakter PDIP tidak seperti itu. Tema HUT ya, ke-50 yakni genggam tangan persatuan, menandakan bahwa yang utama mempertahankan Indonesia, negara Republik Indonesia ini ya. PDIP tidak pernah egois atau mau menangnya sendiri.
Sebagai politisi yang berpengalaman, yang memimpin partai besar sebesar PDIP ini, Bu Mega berusaha melahirkan kader-kader berkualitas. Nah, sinyal bahwa capres adalah kader PDIP diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan. Beliau senang sewaktu Bu Mega memberi tanda capres adalah kader PDIP, Pak Jokowi senang banget itu loh. Bagi Pak Jokowi, sikap Bu Mega yang hati-hati mengumumkan capres menunjukkan kematangan politik beliau. Nah, langkah-langkahnya selalu matang serta tidak terburu-buru. Prediksi presiden, nama capres PDIP sudah dikantongi di kantongnya Bu Mega. Siapakah sang capres itu? Nah, kemarin ada beberapa nama kader yang sempat disinggung dan itu dikaitkan dengan track record. Terutama yang memimpin daerah, ya menyebut nama Pak Efek Hadi Rudiatmo, ya itu ketua DPC PDIP Solo. Saya kenal itu kalau dengan Pak Rudi itu mantan wali kota Surakarta. Ada juga nama Pak Aswar Anas yang mantan Bupati Banyuwangi. Nah, sekarang menjabat sebagai Menteri pengganti Pak Cahyokumolo, Menteri Menpan itu kalau salah, dan reformasi birokrasi. Dalam memutuskan nama kandidat, Bu Mega tentu tak berdasarkan penilaian pribadi. Itu sangat objektif sekali, tidak subjektif. Tetapi juga mendiskusikan dengan Presiden Jokowi. Iya, pembicaraan itu tidak sekedar ngomong ke sopo sing layak. Nah, tapi juga tantangan ke depan. Gitu. Sustainability of the leader and policy, atau bahasa Indonesianya keberlanjutan kepemimpinan serta kebijakan. Ya, tanpa memenangkan pilpres, tapi tidak melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Ya toh, ada cukup banyak kader potensial di internal PDIP yang mampu, layak, serta cukup kuat melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ada Pak Basuki Hadimulyono, ya toh, Menteri PUPR yang rambutnya putih dan lucu sekali itu. Ada Bu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, mantan Wali Kota Surabaya. Ada juga Pak Basuki Cahayapurnama. Ahok itu yang cukup beken itu. Nah, Komisaris Pertamina sekarang. Ada Mas Budiman Sujatmiko yang mantan anggota DPR RI. Ada juga Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sudah mempunyai banyak organ relawan dan masih banyak lainnya. Banyak sekali kader-kader PDI Perjuangan yang ada di dalam partai itu. Mbak Puan juga menegaskan, beliau sudah memiliki nama, hanya saja Mbak Puan tidak tahu apakah sudah mengerucut atau belum tahu. Ya, dia katakan seperti itu. Keputusan belum menyampaikan nama, bisa jadi juga karena pertimbangan kondusivitas politik nasional yang sekarang masih simpang siur begitu, belum tenang gitu loh. Supaya kerja-kerja pemerintah sekarang tidak terganggu. Nah, hebat itu. Jadi ya biar fokus pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara ini. Sang capres yang dipilih Bu Mega juga mungkin masih punya tanggung jawab yang harus dituntaskan. Ya mungkin dia sebagai kepala daerah atau sebagai menteri biar rampung dulu. Nah, beberapa pihak memperkirakan bakal calon presiden akan diumumkan kelak pada tanggal 1 Juni yang akan datang, saat peringatan hari lahirnya Pancasila. Sementara, bila kita menilik berbagai survei elektabilitas capres, kader PDIP yang elektabilitasnya relatif stabil, ya Pak Ganjar Pranowo, itu Gubernur Jawa Tengah yang karismatik, rambutnya putih. Ya itu, bahkan sempat muncul isu loh, memasangkan Pak Ganjar dengan Pak Basuki Cahayapurnama, yaitu Ahok. Jadi Ganjar Ahok. Dua nama ini bukan hanya dekat dengan Bu Mega, sangat akrab sekali dengan Bu Mega. Tidak banyak berbeda dari Pak Jokowi dan kader-kader di bawahnya. Nah, diperkirakan akan banyak mendukung duet Ganjar Ahok ini. Meski demikian, dalam beberapa survei, pasangan capres-cawapres yang
tertinggi ya bukan Ganjar Ahok, tetapi Ganjar Pak Erik, Menteri BUMN. Walaupun hingga sekarang terlihat PDIP tidak membuka peluang koalisi, masih pengen sendirian, pengen jomblo saja untuk mencalonkan capres dan cawapres. Tetapi pada akhirnya pasca pengumuman pasangan capres-cawapres bakal ada beberapa partai yang merapat. Ya, lihat saja nanti. Meskipun secara aturan ada kemungkinan 4 pasangan capres dan cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Secara pribadi, saya memprediksikan, nah ini Begawan ini, memprediksikan nanti hanya ada 2 pasangan. Ya, hanya ada 2 pasangan saja yang bakal bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang. Ya, kalau ada tambahan ya paling banyak 3 pasangan lah. Parpol lain akan mempertimbangkan tanpa merapat ke PDIP. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika kita ingat Pilpres tahun 2014, PDIP kan terlihat sendirian itu. Bahkan pimpinan DPR RI dikuasai oleh oposisi waktu itu. Banyak pihak yang khawatir waktu itu Pak Jokowi jangankan memimpin 2 periode, tidak diturunkan di tengah jalan saja sudah bagus tuh pikir mereka. Nah, kenyataannya sekarang sudah jelang akhir periode kedua, beliau masih gagah perkasa untuk menyelesaikan permasalahan dan memimpin bangsa Indonesia ini. Permainan politik yang cantik dari Pak Jokowi serta keteguhan PDIP terus membackup pemerintah, memperlihatkan bahwa mereka bukan politisi kemarin sore. Oh, sudah politisi kawan semua itu. Kematangan sistem internal yang dibangun Bu Mega mampu menghadirkan kader-kader terbaik di negara ini. Dan kita sebagai rakyat Indonesia menerima atau mendapatkan manfaat yang cukup signifikan. Ya, semoga PDIP terus istiqomah dalam mempertahankan persatuan Indonesia demi kesejahteraan rakyatnya. Ya. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih sekali. Terima kasih PDIP. Salam cinta dari saya Om Begawan dari Ngompol, Ngopini Politik yang akan terus menebarkan optimisme melawan narasi-narasi sesat para kaum oposan dan perusak negeri ini. Salam Begawan.